Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan dan kita cintai para habaib anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keberadaan mereka di antara kita menjadi suatu anugerah bagi umat ini sekaligus sebuah ujian. Sebuah anugerah bagi umat ini karena datuk mereka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwasanya ahlu baiti amanun li ahlil ardi kan nujumi amanun li ahlis sama'. Faiza zahaba ahlu baiti jaa alal ardi minal ayati ma kanu yu'adun. Perumpamaan keluargaku di muka bumi ini sebagai juru aman, sebagaimana bintang gemintang di atas sana merupakan juru aman bagi penghuni langit. Kalau sudah tidak ada lagi para ahlu baitku di muka bumi ini, maka akan terjadi kepada mereka seperti yang Allah janjikan daripada perkara-perkara hari kiamat. Menjadi anugerah bagi umat ini karena Nabi SAW bersabda, Masalu ahli baiti kamathali safinati Nuh, man rakib najah wa man lam yarkab gharik. Perumpamaan keluargaku ini sama seperti perahu Nabi Nuh. Di saat umat dalam keadaan kebingungan, di dalam keadaan samar, penuh dengan keraguan, maka Nabi SAW sudah memberikan sebuah pesan, yaitu keluarganya adalah Safinah Nuh. Pada saat taufan terjadi, tidak ada yang bisa menyelamatkan umatnya Nabi Nuh kecuali perahunya Nabi Nuh. Sebagaimana pula ketika sudah terjadi fitnah dan menyebar di mana-mana, tidak ada yang bisa menyelamatkan umatku kecuali perahu daripada keluargaku. Siapa yang naik, dia akan selamat, yang tidak naik, dia akan tenggelam. Dan merupakan sebuah ujian bagi umat ini karena memang mencintai para habaib merupakan sebuah kewajiban. Dan sebuah kewajiban itu akan sulit untuk dilaksanakan oleh setiap umat. Karena memang ada setannya. Karena memang ada hawa nafsunya. Karena memang ada cinta dunianya yang memang Allah ciptakan sebagai ujian bagi mereka umat manusia. Oleh karenanya pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW kemudian memberikan sebuah pertanda barometer dengan beliau mengatakan man ahabbakum fahuwa mu'min wa man abghadakum fahuwa munafik. Siapa yang cinta kepada mereka, dia adalah seorang mukmin, dan barang siapa yang benci kepada mereka berarti mereka adalah seorang munafik. Semoga kita semua termasuk yang mencintai mereka dengan tulus ikhlas dan penuh dengan sukarela, tidak ada paksaan. Yang demikian itu menandakan bahwasanya kita juga dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Khususnya Al-Habib Al-Ah Al-Kabir Al-Habib Mustafa Al-Khirid, Abdurrahman Al-Khirid, dan semua para habaib. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta kami kepada mereka semuanya. Yang sama-sama kita muliakan, kita ta'zimkan, yang disebut oleh Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya bahwasanya para ulama itu adalah sasaran seputar Nabi kita Muhammad. Apapun yang kita inginkan dari diri Nabi kita Muhammad ada pada diri ulama. Kita ingin minta doanya Nabi Muhammad, minta doa kepada ulama. Kita ingin menghormati Nabi Muhammad, hormati para ulama. Kita ingin mendapatkan berkah daripada Nabi Muhammad, cari keberkahan itu daripada para ulama. Yang demikian itu dengan dasar hadis Nabi SAW yang berbunyi, Man zara aliman faka'annama zarani.
Wa man safaha 'aliman faka'annama safahani. Wa man jalasa 'aliman faka'annama jalasani. Wa man jalasani fid dunya kuntu lahu jalisan yaumal qiyamah. Ya, artinya barang siapa yang datang menjenguk ke rumah orang alim, seakan-akan itu datang berkunjung dan menjengukku. Barang siapa yang bersama dengan orang alim, seakan-akan itu datang bersama denganku. Dan barang siapa yang duduk-duduk bersama orang alim seperti yang kita laksanakan, alhamdulillah di depan kita banyak para ulama, maka berarti malam ini kita sedang duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Barang siapa yang banyak duduknya dengan ulama di dunia, maka kelak nanti di akhirat akan menjadi teman duduknya Nabi Muhammad. Semoga kita semua termasuk yang dijadikan Allah Ta'ala sebagai teman duduknya Nabi Muhammad, dengan kita mencintai para ulama, menghormat para ulama, mentabjilkan dan mentakdimkan para ulama, dan kita berada di dalam hati para ulama sehingga kita kelak nanti di akhirat termasuk yang mendapatkan syafaat para ulama. Amin, amin ya rabbal alamin. Khususnya yang saya banggakan, saya cintai, dan saya muliakan, serta sampai sekarang, sampai detik ini tidak habis-habis saya pikirkan tentang keutamaan dan kemuliaan daripada putra-putra dan putri dari Kiai Muhammad Fathullah almarhum rahimahullah rahmatal abrar. Mungkin ini adalah salah satu pondok satu-satunya yang semua anaknya tidak keluar dari pondok itu. Bagaimana kerukunan terjadi dan terlaksana. Bagaimana pendidikan daripada kedua orang tua yang soleh dan solihah sehingga bisa menyatukan di antara mereka. Padahal mereka semuanya ulama, mereka semuanya punya ilmu, mereka semuanya punya pengaruh. Tapi subhanallah, mereka semuanya berada dalam satu tempat. Itu sesuatu yang luar biasa, yang sampai sekarang saya berangan-angan ada satu orang yang meneliti apa kira-kira rahasianya sehingga mereka itu bisa bersatu seperti itu di zaman yang seperti sekarang ini. Kita doakan semoga mereka semuanya putra-putra daripada Kiai Fathullah yang sekarang ini menjadi tauladan bagi kita, menjadi sebuah percontohan bagi kita, dan menjadi sebuah harapan dan dambaan bagi anak-anak kita. Kita ingin punya anak-anak seperti mereka semuanya. Kita ingin mempunyai anak-anak yang bisa mengikuti mereka, meneladani mereka. Itulah yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua termasuk yang mendapatkan kemuliaan dengan kemuliaan mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Khususnya yang saya cintai Syekh Abdul Adim Muhammad Ibn Fathillah, Syekh Ahmad Barizi bin Muhammad Fathillah, Syekh Ahmad Ghazali, Syekh Ahmad Sanhaji, Syekh Ahmad Ihsan, Syekh Ihya Ulumuddin, Syekh Ahmad Ghufran, Syekh Syafi'i, Syekh Fahmi, dan semua keluarga besar daripada pengasuh pondok pesantren Bulan ini. Semoga kita doakan semoga mereka semoga panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, ditambah cinta nabinya kepada mereka semuanya, dan semoga mereka semuanya termasuk yang seperti kita insyaallah akan ditentukan Allah Ta'ala, kita semuanya keluar dari tempat ini dalam keadaan semuanya termasuk yang dipastikan panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, banyak harta bendanya, tidak ada hisab di akhiratnya, sebelum meninggalnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, yaqdatan aw manaman fid dunya qabla al-akhirah, lalu meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Serta para alim-alim ulama, para kiai, para tokoh, para masyarakat, para tokoh masyarakat, dan para kakanda, adinda, semuanya kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, patut kiranya untuk kita mengucapkan dan memanjatkan serta mempersembahkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat yang kita laksanakan pada malam ini bukan sebuah berkah yang biasa. Bukan kita pulang ke rumah nanti bawa berkat yang sudah berada di depan kita masing-masing, tidak. Tapi kita akan pulang dalam keadaan kita sudah tercatat di dalam hati Syekhina Al-Kiai Muhammad Fathullah, dan yang demikian itu berarti insya Allah tidak ada seorang pun di antara kita kecuali tercatat sebagai yang mendapatkan syafaat daripada beliau insya Allah. Sesuatu yang sangat sulit untuk kita dapatkan di akhir zaman ini, karena memang apa yang kita laksanakan pada malam ini, kita saksikan pada malam ini, itu sangat banyak hal yang bisa kita petik pelajarannya. Dan Nabi kita Muhammad SAW
menuntut kepada umatnya menjadi orang-orang yang pandai, cerdas dan cerdik, menyikapi setiap kejadian, setiap apa yang dipandangnya, setiap apa yang disaksikannya. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, begitu beliau melewati sebuah perkebunan yang sangat indah, maka kemudian Nabi SAW berkata kepada sahabat-sahabatnya yang ada di sekitarnya, inna fi hadhil manadir lahikam wa ibar. Sungguh di dalam kebun yang sangat indah ini pasti ada pelajaran yang bisa kita petik, pasti ada hikmah yang bisa kita ambil. Subhanallah, ketika Nabi SAW melewati pekuburan setelah itu, lagi-lagi Nabi SAW mengatakan, inna fi hadhil magabir lahikam wa ibar. Sungguh di dalam pekuburan-pekuburan kita lewati ini pasti banyak hal yang bisa kita petik pelajarannya dan hikmahnya. Dan subhanallah, ketika Nabi SAW sudah sampai di masjidnya, berhadap-hadapan dengan sahabat-sahabatnya yang beraneka ragam bentuk kulit dan wajahnya, lagi-lagi Nabi SAW bersabda, inna fi hadhil wujuh al-mukhtalifah la ibar wa hikam. Sungguh di dalam wajah yang berbeda-beda ini banyak hal yang bisa kita petik pelajarannya. Maka harusnya kalau kita mengikuti perintahnya Nabi SAW, kita tidak keluar dari tempat ini kecuali dalam keadaan kita harus memetik banyak pelajaran daripada almarhum, al-maghfurlah yang sedang kita hauli sekarang ini, yang insyaAllah hadir bersama kita dan mendoakan kita semuanya. Kenapa? Imam Nawawi mengatakan, falaulal ulama aulia faman. Kalau bukan para ulama, mereka-mereka itu adalah para aulia. Siapa lagi? Setiap kebaikan itu pasti ada dasarnya. Dan setiap kewalian itu adalah dasarnya daripada ilmu. Tidak mungkin bahkan seorang yang ahli ibadah sebagai bentuk yang bagaimanapun juga, kalau tanpa didasari dari ilmu, dia tidak akan diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi seorang wali daripada aulia. Oleh karena itu, maka insya Allah kita akan mengambil pelajaran yang banyak. Di antaranya adalah beliau Kiai Fathullah sudah meninggal sekian tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang kita lihat bagaimana kiprah anak-anaknya, bagaimana kiprah santri-santrinya, bagaimana kiprah pondok yang ditaksisnya ini. Sehingga semua yang ada di sekarang, yang ada di tempat ini, daripada murid-muridnya, pecinta beliau semuanya, pada malam ini khususnya, tidak berbuat sesuatu apapun kecuali sebelum dicatat kebaikannya untuk kita semuanya dalam catatan amal kebaikan, kecuali dikirim dulu kepada Kiai Fathullah. Ini sebuah kemuliaan yang sangat luar biasa. Sebuah kemuliaan yang tidak bisa diraih oleh kemuliaan yang bagaimanapun juga bentuknya selama orang itu masih hidup. Memang sekarang banyak orang dimuliakan, para pejabat dimuliakan, orang kaya dimuliakan, tokoh masyarakat dimuliakan, anggota legislatif dimuliakan, para ulama juga dimuliakan. Tapi di antara mereka yang punya kemuliaan yang sifatnya paten, bukan tempori, terus mulia, mulia dan mulia terus, mereka adalah para ulama. Kenapa mereka para ulama menjadi mulia dan mendapatkan kemuliaan yang paten? Bahkan tambah tua, tambah mulia, dan puncak kemuliaannya ketika mereka meninggal dunia, maka masyarakat yang paling banyak mengantar jenazah itu adalah mengantar jenazah para ulama. Bahkan setelah meninggalnya didatangi, mereka bertawassul kepadanya, mereka mengaji, mereka mengirimkan tahlil, mereka membuat haul dan sebagainya. Beda dengan kemuliaan-kemuliaan yang saya sebutkan tadi. Kenapa demikian? Apakah karena mereka bernasab mulia? Banyak di antara kiai yang mungkin tidak bernasab mulia. Apakah karena mereka berwajah-wajah tampan? Tidak, banyak di antara mereka tidak berwajah tampan. Apakah karena mereka orang-orang kaya? Banyak di antara mereka yang bukan kaya. Tapi kenapa mereka itu mulia dan dimuliakan Allah Ta'ala? Jawabannya satu, karena di dalam hati mereka ada ilmunya Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang paling harus kita ambil pelajaran, terutama di akhir zaman seperti sekarang ini. Kita ini sebagai orang tua terkadang, kalau kita tanyakan kepada antum-antum semua yang sudah punya anak, yang sudah punya cucu, antum semuanya ini sayang tidak kepada anak-anaknya? Semuanya pasti jawabannya iya. Demi Allah sayang. Bahkan kami sudah nyatakan kasih sayang kami dengan berbagai pengorbanan yang kami laksanakan. Tapi adakah sayang kita, kasih sayang kita seperti kasih sayangnya Nabi Muhammad, yang sama sekali tidak terkait dengan dunia?
Kalau terkait dengan dunia sudah dilingkupi, sudah dicakupi oleh kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun di antara kita yang menjamin rezekinya anak-anak, tidak ada. Tidak ada pun seorang dari kita daripada orang tua yang bisa menentukan pekerjaan yang terbaik untuk anaknya, tidak ada. Bukan urusan kita. Tapi kita sudah lupa bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW setiap waktu menangis untuk kita. Ketika sholat malam menangis untuk kita, ketika berdoa menangis untuk kita, ketika berjuang menangis untuk kita. Tapi menangisnya Nabi, sedihnya Nabi bukan karena kita itu sedih nanti di dunia, tidak. Sedihnya Nabi Muhammad karena bukan kita tidak punya dunia banyak, tidak. Sedihnya Nabi Muhammad, menangisnya Nabi Muhammad sekarang karena kita sudah kalah pengaruh. Di Indonesia Muslim banyak, tapi nggak ada pengaruhnya. Nabi Muhammad sedih, nggak jadi masalah itu. Nggak menjadi anggota DPR, nggak jadi masalah. Nggak jadi pejabat, nggak jadi masalah. Nggak jadi tokoh masyarakat, nggak jadi masalah. Tapi yang bermasalah kalau seumpama umatnya ini diombang-ambingkan dan dijerumuskan oleh musuhnya. Yang ketika suatu waktu datang iblis al-la'in kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lalu kemudian dia berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku datang kepada kamu sekarang ini dalam keadaan terpaksa." Sehingga Nabi SAW sebagai seorang murid yang baik, maka beliau itu menanggapinya dengan bertanya kepada Jibril, "Jibril, kenapa dia itu berkata seperti itu? Kenapa dia itu menyatakan semacam itu?" Maka dikatakan dan dijawab oleh Jibril, "Iya, satu-satunya Nabi yang diperintahkan Allah Ta'ala untuk datang iblis, datang kepada seorang Nabi, seorang Rasul, untuk mendengarkan setiap pertanyaan-pertanyaan harus dijawab sesuai dengan kejujuran, itu adalah engkau, wahai Muhammad. Sekarang dia diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk datang kepada kamu dan untuk supaya dia itu menjawab apapun yang kamu ingin ketahui daripada iblis itu." Di saat itulah terjadi diskusi yang sangat panjang antara Nabi Muhammad dengan iblis. Di antara diskusi itu, apa yang ditanyakan oleh Nabi Muhammad? "Ya iblis, aku yang bertanya kepada kamu, siapakah orang yang paling kau benci?" Apa jawaban iblis? "Yang paling aku benci adalah engkau. Dan siapapun yang pekerjaannya seperti engkau. Dan siapapun yang menyebarkan syariat engkau. Dan siapapun yang memberikan tauladan terkait dengan akhlak engkau. Dan siapapun yang menghidupkan sunnah-sunnah engkau. Itulah yang paling aku benci." Kita semuanya ingin menyenangkan iblis tapi tidak menyenangkan Nabi Muhammad. Inilah keadaan zaman sekarang ini. Mohon maaf, tanpa kita sadari ini yang terjadi sekarang ini. Saya pernah ditanya oleh seorang dokter, bahkan dia itu adalah ketua asosiasi dokter Kalimantan Timur. Beliau bertanya kepada saya, "Beb, mohon maaf saya mau bertanya kepada antum." "Galia, silakan." "Beb, mereka yang pernah bertemu dengan ulama seperti sekarang kita ini, melihat kiai-kiai yang ada di depan kita, pernah nyantren, pernah duduk di majelis para ulama, pernah bersalaman dengan para ulama. Itu jumlahnya dari sekian banyak di Indonesia ini, berapa jumlahnya? Berapa persen jumlahnya?" Saya terkaget. Saya termangu mendengar pertanyaan yang sebelumnya tidak pernah saya pikirkan yang semacam itu. Dan saya tidak pernah berpikiran ada orang yang mau bertanya seperti itu. Kenapa? Karena sekarang kita dalam keadaan tidak sadar. Kita ini selalu tampak dohiri yang ada sekitar kita itu banyak, yang hadir banyak, yang hadir ke hallnya Kiai Fatullah banyak. Sehingga apa? Sehingga kebanyakan berarti kaum muslimin di Indonesia seperti itu. Padahal apa jawaban saya kepadanya? Apakah ada yang sudah menelitinya? Iya, Beb. Ada sampelnya? Iya. Diambil dari berapa provinsi? Dari semua provinsi. Berapa hasilnya? Saya ingin tahu cepat-cepat. Berapa hasilnya? Ternyata apa? Ternyata hasilnya itu beliau katakan, "Beb, survei itu mengatakan bahwasanya sebanyak 15% saja yang pernah berinteraksi dengan ulama. 85% enggak pernah berinteraksi dengan para ulama." Ini kejadiannya. Hampir saya mikir nikah perak benih orang, nikah orang Jawa, orang Sulawesi, orang Sumatera. Walaupun di Madura. Alhamdulillah kita bangga menjadi orang Madura.
Saya walaupun lahir di Malang, saya bangga orang tua saya lahir di Sumeneb. Saya bangga untuk menjadi orang Madura, walaupun saya tidak bangga dengan membaca bacaan-bacaan itu dengan bihe, itu enggak bangga. Kenapa? Supaya saya tahu bukan hanya ulamanya Madura, tapi ulama semua. Saya bangga. Kenapa? Kalau kita lihat pesantren-pesantren sejarah di Indonesia, itu kebanyakan pesantren itu yang dibuat itu oleh orang Madura. Kalau kita lihat dulu, nggak ada orang yang kenal kepada Habaib sebagai cucu Nabi SAW melebihi daripada orang Madura. Nggak ada orang kecuali orang Madura. Sejarahnya Nyabis itu pertama kali orang Madura. Bukankah Nyabis itu pertama kali yang melaksanakan siapa? Datuknya para Habaib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dialah pertama kali orang yang melaksanakannya. Dialah pula orang yang terakhir kali melaksanakannya, karena Nyabis dulu hukumnya wajib setiap kali datang kepada Nabi Muhammad supaya dia bersedekah. Sehingga Sayyidina Ali datang kepada Muhammad dan bersedekah dahulu. Bersedekah. Tapi setelah itu kemudian diangkat hukumnya yang tadinya wajib menjadi sunnah. Yang pertama kali membudidayakan yang namanya Nyabis itu adalah orang Madura. Mohon maaf kalau ada yang bukan Madura di sini. Karena ini kenyataan. Orang Madura tinggal di mana saja, walaupun di ujung dunia sana, di kutub utara, hidup. Itu orang Madura. Cari di mana-mana pekerjaan yang sulit-sulit, orang Madura. Bahkan yang namanya Jawazat Saudi itu paling takut sama orang Madura. Itu kan luar biasa, sampai Madura di Saudi itu punya Jawazat Madura sendiri. Itu kan luar biasa. Cuma dulu orang Madura hebat, tapi orang Madura sekarang mohon maaf. Jangan marah, saya juga orang Madura. Kenapa sekarang ini tidak seperti dahulu? Orang Madura tinggal di Sumatera, bikin pesantren. Tinggal di Kalimantan, bikin pesantren. Tinggal di Sulawesi, bikin pesantren. Itu orang Madura dahulu. Sekarang Madura memang di mana-mana, tapi ngangkut besi rongsokan. Itu yang terjadi. Sehingga apa? Kenapa orang Madura dahulu menjadi orang-orang yang hebat? Jawabannya satu, mereka itu nggak jauh daripada ulama. Mereka nggak jauh daripada apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW selaku sebagai seseorang yang paling tahu dengan misteri kehidupan dunia. Itu adalah Nabi Muhammad. Lalu siapa? Lalu para ulama. Tidak ada yang luput daripada pandangan Nabi Muhammad. Tidak ada yang luput. Mohon maaf, sekarang justru orang Maduranya kontradiksi atau kontradiktif dengan apa yang menjadi sifat mereka dulu. Dulu orang Madura yang paling berani mati untuk ulama dulu. Sekarang wallahu alam. Kita lihat ulama yang mana dulu. Dulu yang paling ditakuti itu para ulama. Sampai-sampai kalau mau jalan di depan para ulama itu sampai membungkuk-bungkuk. Sekarang bukan depan ulama yang bungkuk-bungkuk, depan istrinya. Mohon maaf, ini terjadi sudah. Dulu orang Madura terkenal kalau mau bikin masjid nggak perlu minta bantuan ke orang lain. Gotong royong itu luar biasa. Yang punya uang dengan uangnya, yang nggak punya uang dengan tenaganya. Menurun semuanya. Kenapa demikian? Karena mereka sudah jauh daripada para ulama. Sebab kemuliaan suatu organisasi, suatu ormas, suatu kabilah, suatu negara, semuanya itu kembali kepada sumbernya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para hadirin mulia Allah Ta'ala, ayo kita cuci otak kita. Jangan mau kita dipermainkan oleh setan dan iblis itu dengan segala kemodernan yang ada sekarang ini. Yang memang sekarang ini kita berada di bawah pengaruh mereka. Jangan mau kita terbawa. Kenapa? Tetap saja jawabannya sampai kapanpun apa yang akan kita tanyakan jawabannya juga sama. Saya ingin bertanya, yang menjawab saya berharap pada Allah Ta'ala semoga ditambah umurnya 10 tahun. Yang enggak jawab saya enggak jamin. Kesempatan. Yang jawab insya Allah dapat 10 tahun. Saya mau tanya, yang bikin orang itu hidupnya panjang atau pendek siapa? Tanda langsung ngomong pian. Tore jawab, gereng-gereng sarang-sarang. Siapa yang membuat orang itu pendek umurnya atau panjang umurnya? Yang bikin orang itu miskin atau kaya siapa? Yang bikin orang itu sukses atau tidak sukses siapa? Yang bikin orang itu sehat atau sakit siapa?
Yang bikin orang dapat pekerjaan atau tidak dapat pekerjaan siapa? Semuanya Allah. Bagaimana mungkin? Pakai logika kita. Bagaimana mungkin? Kita nggak sholat 5 waktu, kita akan bahagia. Dari mana bahagianya datang? Kita akan sukses. Dari mana sukses datang? Dia durhaka kepada orang tuanya, lalu dia dapat kebahagiaan. Dari mana kebahagiaan itu datang? Nggak mungkin. Itu rahasia yang paling utama yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Sebuah sistem yang berlaku di muka bumi tidak mungkin luput, tidak mungkin salah. Itu yang terjadi. Dari zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, semuanya menyampaikan kepada kita, inilah yang terjadi. Jangan percaya kepada iblis. Jangan percaya kepada setan. Siapa yang ikut Nabi Muhammad pasti senang. Oleh karenanya dari saking cerdasnya para ulama dahulu, para kiai dahulu, itu setiap membuat mengarang kitab, itu di dalam awal kitab-kitab klasik yang mereka buat, itu selalu mencantumkan hadisnya Nabi. Apa itu hadisnya Nabi yang terkenal itu? Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang dikehendaki Allah Ta'ala dengan kebahagiaan, maka Allah akan menjadikan dia itu memperdalam dalam agamanya. Tidak dikatakan dia itu mendekatkan diri dengan para pejabat, dia mendapatkan banyak daripada uang, harta benda, tidak. Tapi siapapun yang didaki dengan kebaikan, keberkahan, kebahagiaan, keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, semua yang diinginkan. Kalau Allah berkehendak untuk orang itu, maka Allah akan takdirkan orang itu untuk memperdalami dalam agamanya. Kita lihat bagaimana mereka, para ulama itu. Sudah kita lihat dengan nyata. Kita semua datang untuk menilap, untuk mencari keberkahan daripada Kiai Fathullah dan juga putra-putranya. Coba kalau seumpama pada malam ini dibuat haulnya seorang pejabat, kita mau datang? Nggak ada yang mau datang. Haulnya seorang kaya raya, setiap orang datang dikasih uang misalnya, tetap kita tidak akan, niatnya beda. Tapi sekarang kita datang semuanya ingin keberkahan, berkah untuk keluarga, supaya apa? Kesusahannya dihilangkan, dosanya diampunkan. Oleh karenanya kata Allah, orang yang hadir seperti haul seperti sekarang ini, yang hadir kepada seorang wali, baik hidup maupun mati, itu akan terkabul 70 hajatnya. Paling rendahnya hajat itu, dia akan keluar daripada majelis tersebut dalam keadaan semua dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seumpama dia termasuk yang ahlinya, maka dia itu keluar, pulang ke rumahnya dalam keadaan dia itu mendapatkan makom daripada sahibul haul. Itu luar biasa. Coba lihat, semuanya itu apa? Berkat ilmunya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Pak, Bu, ayo, paling tidak kita sudah jauh daripada ulama. Kita nggak belajar seperti apa yang dilakukan oleh mereka para ulama, belajar pada gurunya dan gurunya. Paling tidak, ayo, dengarkan pesan saya. Ini bukan pesan saya, tapi pesannya Nabi Muhammad. Ini yang paling pokok. Asalkan kita tidak termasuk daripada 5 golongan ini, insya Allah berkatnya para kiai, berkatnya para ulama, berkatnya para habaib yang ada di antara kita, insya Allah kita termasuk yang selamat dunia dan akhirat. Tapi kalau sudah kita termasuk 5 golongan, jangan berharap kita akan menjadi orang yang senang hidupnya di dunia maupun di akhirat. Siapa mereka? 5 golongan ini. Yang pertama, mereka yang durhaka kepada orang tuanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hati-hati. Hati-hati, orang tua kita itu adalah jimat buat kita. Orang tua kita ini adalah, kata Nabi SAW, tidak ada jalan menuju surga melebihi, lebih cepat, lebih kilat daripada orang tua. Enggak ada. Jangan sampai kita menyesal ketika mereka sudah meninggal dunia. Sekarang sudah zamannya banyak orang tidak takut kepada orang tua, tapi takut kepada istrinya. Bahkan subhanallah, ada survei yang terbaru yang dibuat. Sebanyak 85% orang tua itu tidak mau tinggal bersama anak laki-lakinya. Kenapa? Karena ketika dia itu tinggal bersama anak laki-lakinya, dia itu menjadi kebingungan antara menghormat takut pada orang tua, antara menghormat dan takut pada istri. Ini sekarang terjadi. Tapi herannya, 15%-nya itu mau tinggal bersama anaknya kalau perempuan. Kenapa? Karena anak perempuan itu di rumah suaminya jadi sebagai ratu. Sehingga apa? Mertuanya itu sama suaminya lebih dihormati daripada orang tuanya. Sehingga banyak orang mertua itu yang mau tinggal bersama anaknya kalau anaknya perempuan. Ini zamannya sekarang ini. Jangan salahkan mereka. Ini zaman disampaikan Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang berpidato.
Kemudian datang seorang badui dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, kapankah hari kiamat datang?" Maka dikatakan Nabi SAW, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Tapi ada tanda-tandanya. Di antara tanda-tandanya disampaikan Nabi Muhammad adalah antalidal amatu rabbataha. Nanti bakal banyak budak-budak yang melahirkan tuannya sendiri. Kata para ulama, ini bukan dengan arti secara zahir, tapi majaz. Maksudnya apa? Nanti di akhir zaman banyak anak-anak yang menjadikan ibunya itu seperti budaknya. Tanpa terasa, mohon maaf, kita lihat anak-anak kita banguni anak-anak kita untuk sekolah, bukan untuk sholat subuh, untuk sekolah kita banguni. Mereka teriak, "Ma, mana sendalku? Mana sepatuku? Mana tasku? Mana andukku?" Siapa disuruh? Siapa yang disuruh? Ibunya. Bukankah ini yang disampaikan Nabi SAW? Menjadikan ibunya itu seperti budak perempuannya, disuruh-suruh. Ini zamannya sekarang ini. Kenapa mereka demikian? Jangan salahkan mereka, karena mereka tidak pernah kita didik untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kapan kita mendidiknya? Sehingga apa? Yang patut disalahkan itu sekarang ini adalah orang tuanya. Karena apa? Tidak sayang kepada anak-anaknya sampai tidak mendidik. Kita masih ingat kan bagaimana video yang viral sekitar beberapa tahun yang lalu? Ada seorang anak kelas 5 SD. Dia itu dipakaikan pakaiannya sama ibunya. Umur sekian masih dipakaikan. Lalu dipakaikan gasparnya. Lalu dia sisiran. Ketika sisiran dia minta duit sama ibunya. Kata ibunya, "Nak, aku belum punya uang sekarang. Nanti besok digandakan ya." "Oh enggak, pokoknya sekarang harus ada uang." Enggak punya. Apa yang dilakukannya? Ibunya ditempelengnya. Terjadi. Ada video yang viral. Dan subhanallah, ayahnya ada di situ. Tapi ayahnya apa yang dilakukannya? Dia duduk sambil ngerokok, dia duduk. Tidak menghardik, tidak melarang, tidak menampar, tidak memukul, tidak memarahi. Ini terjadi sekarang ini. La haula wa la quwata illa billah. Ini yang terjadi sekarang ini. Oleh karena itu, ajari mereka bahwasanya datuknya para habaib Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu arda, yang sebelum lahir sudah dipuji oleh datuknya sendiri Nabi Muhammad. Yang sebelum dia lahir sudah disampaikan salam datuknya Nabi Muhammad. Ketika Sayyidina Husain berada di dalam pangkuan Nabi Muhammad SAW, umurnya masih 2 tahun. Maka beliau berkata kepada sahabat Abu Hurairah, "Nanti putraku Husain ini akan punya anak namanya Ali. Ali itu akan menjadi orang yang paling banyak ibadahnya di antara umatku. Nanti Ali ini akan punya anak namanya Muhammad. Muhammad itu adalah orang yang paling banyak ilmunya di antara umatku. Kalau kamu bertemu dengan keduanya, sampaikan salamku kepada keduanya." Subhanallah, Sayyidina Husain punya anak banyak. Ketika terjadi kejadian Karbala, semuanya meninggal dunia. Kecuali satu, Sayyidina Aziz Abidin. Hanya satu yang selamat. Kenapa beliau selamat? Apakah karena beliau pada waktu itu masih kecil? Tidak, bahkan beliau termasuk yang paling besar. Pada waktu itu beliau itu dalam keadaan terkena penyakit semacam malaria. Sehingga setiap kali dia itu mendengar suara dentingan pedang antara kelompoknya ayahnya dengan mereka yang memeranginya, maka beliau itu bangkit membawa pedangnya. Tapi beliau lemah, tidak kuat, kemudian jatuh pingsan. Dan begitu seterusnya. Sehingga apa? Beliau termasuk yang akan dibunuhnya, tapi karena sudah terucap di dalam mulut mulia Nabi kita Muhammad SAW, tidak mungkin terbunuh sampai terbukti dulu apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Dari sini kita harus belajar bahwasanya apapun yang disampaikan Nabi Muhammad pasti nyata, pasti benar. Tadi dalam perjalanan saya dari Bangil kemari, saya nyatakan di dalam suatu kajian bahwasanya beruntung yang punya anak thalibul ilm. Kenapa? Karena Nabi SAW dalam hadisnya beliau bersabda, "Innallaha takaffala li talibil ilmi fi rizkihi." Sesungguhnya Allah Ta'ala itu akan menjamin untuk mereka para santri itu dalam rizkinya. Al-Habibullah Haddad dalam kitab Nasihat Diniyah beliau mengatakan, "Hadza takaffulun khas ba'da takaffulin am." Ini adalah takaful yang khusus setelah takaful yang umum. Kalau yang umum semua binatang, semua makhluknya dikasih makan oleh Allah Ta'ala. Tapi ini adalah jaminan yang khusus. Dimudahkan, diberkati. Sehingga apa? Sehingga tidak sulit orang tua itu mencari rizki bagi anak yang mencari ilmu. Saya sampaikan seperti itu. Tiba-tiba dia bertanya kepada saya, "Ustaz,
kajian antum itu tadi nggak sesuai dengan kenyataan. Saya ini sebagai orang tua punya anak di pondok, tapi kenapa saya sekarang ini melarat? Kan nggak sesuai, padahal niat saya bagus. Saya masukkan pondok supaya dia itu menjadi orang yang mendapatkan ridhonya Allah. Saya jawab, Bu, hadisnya Nabi itu tidak mungkin luput, tidak mungkin bohong. Kalau seumpama ada yang tidak sesuai dengan seperti itu, berarti evaluasi. Mungkin niatnya ibu tidak baik, mungkin ada sebuah perilaku ibu yang tidak baik, mungkin ada sebuah kezaliman dilakukan oleh orang tuanya, sehingga apa? Sehingga itu yang bisa mencegah turunnya rahmat. Yang tadinya dimudahkan, akhirnya karena orang tuanya yang berulah, akhirnya tidak dimudahkan Allah Ta'ala. Nah, ini salah satu contoh. Jangan pernah kita meragukan apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Semua disampaikan jelas dan sangat-sangat terang benderang, dan pasti akan terjadi. Tidak mungkin luput, tidak mungkin salah. Lihat bagaimana apa yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ketika suatu waktu beliau itu dalam keadaan tidur di atas tanah, di dalam masjid. Karena masjid Nabi SAW itu tanah. Begitu beliau itu bangun, dipeluk oleh Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad menunjuk, di sini wahai Ali, di sini engkau itu akan dipukul oleh musuhmu dan akan menjadikan janggutmu itu warnanya merah. Subhanallah, setelah sekian puluh tahun kejadian itu seperti disampaikan Nabi Muhammad ketika beliau sedang melaksanakan tahajud, tiba-tiba datang musuh daripada Imam Ali. Kemudian dia itu memukulkan pedang tepat seperti yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian berdarah-darah sampai janggutnya itu berwarna merah. Dan menyebabkan beliau itu meninggal dunia. Semua yang disampaikan Nabi Muhammad jelas, benar. Nggak mungkin salah, nggak mungkin luput. Oleh karenanya coba sampaikan kepada mereka. Inilah Sayyidina Ali bin Abidin, datunya para habaib yang dipuji oleh Nabi SAW itu. Setiap kali makan bersama ibunya setelah meninggal semua saudara-saudaranya, berarti ibunya masak untuk siapa? Untuk beliau saja dan dirinya. Beliau tidak pernah sekalipun ketika makan bersama ibunya dia mengambil lauk pauk yang ada di depannya. Sehingga ibunya berhardik dan berkata, Ali, aku ini masak untukmu, kau makan, ambil. Apa jawaban Sayyidina Ali? Ibu, bukan aku tidak mau, bukan aku tidak berselera, tapi aku takut ketika aku mengambil salah satu daripada lauk pauk yang ada di atas meja itu, padahal lauk pauk itu sudah berada di dalam hati ibu, berarti aku terhitung sebagai anak durhaka kepada ibu. Hanya terlintas dalam hatinya seperti itu termasuk durhaka. Dia yang berkali-kali berkata pada ibunya, ibu, jangan anggap aku ini seperti anakmu, anggap aku seperti budakmu. Kalau engkau mau ibu, jual aku ke pasar, hasilnya itu kau gunakan untuk kesenanganmu. Kalau engkau mau, pekerjakan aku ini adalah budakmu. Sayyidina Ali bin Abidin. Nggak pernah kita ajar kepada anak kita. Bagaimana mungkin kita itu mendapatkan pelajaran kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita. Oleh karenanya ayo mari kita ajarkan anak kita bagaimana cara berbakti pada orang tua, bagaimana cara bersikap kepada orang tua. Saya masih teringat, saya melihat dengan mata saya sendiri, dengan mata kepala saya sendiri, di mana saya punya Abah Habib Hasan Baharun yang mendirikan pondok Darul Dakwah rahimallahu rahmatul abrar. Beliau itu kalau sudah di depan ayahnya itu nggak pernah menatap wajah kecuali ketika menjawab pertanyaannya. Apa yang lakukannya? Menunduk. Nanti kalau ditanya, baru beliau melihat wajahnya, menunduk lagi. Tidak pernah dia itu membantahnya. Sampai-sampai datuk saya sendiri yang berkata pada saya, itu Hasan, itu seringkali saya pukul karena kesalahan saudaranya, bukan dia. Tapi nggak pernah dia itu ngomong, kalau yang salah itu bukan dia, nggak pernah. Diam saja. Itu beliau. Saya pernah lihat dengan mata kepala sendiri. Waktu itu masih punya anak, Habib Zain dan saya. Ketika dituntun mau pulang ke Bangil, bawa tas koper besar, ditaruh di atas kepalanya. Sementara tangannya memegang kedua anaknya. Subhanallah, lagi beliau itu sedang menunggu bis datang. Tiba-tiba datang saya punya kakek itu. Sudah itu, apa yang dilakukan oleh kakek saya? Memang kakek saya temperamen, keras orangnya. Itu langsung tas yang ada di atas itu diambilnya, dibantingnya, sehingga terburai semua isinya. Dimarah-marahin, entah apa yang terjadi. Saya punya abah, diam saja. Kemudian apa, mengambil bajunya satu-satu, udah itu di depan orang semua, orang-orang kumpul sana dilihat, tapi tetap dia itu tidak menjawab, dia sepatah pun tidak menjawab, diam saja. Layaknya orang yang memang salah, padahal yang salah bukan saya punya abah. Lagi-lagi suatu waktu beliau pernah dikasih
sarung BHS. Setelah beliau pakai untuk menyenangkan abahnya, beliau dalam keadaan berdakwah. Ketika berdakwah kehujanan. Pulang karena dia naik motor, kedinginan, demam yang sangat, akhirnya sarungnya itu lupa untuk tidak dibeberkan. Ditaruh di kamar mandi. Pagi harinya luntur itu BHS. Marah saya punya Njit. Saya punya kakek ini marah. Kemudian apa? Ambil api di depan saya punya abah. Ambil api, saya bakar ini sarungnya. Daripada saya melihat sarungnya kayak begini, saya bakar. Dalam keadaan marah. Apa katanya saya punya abah? Lid, bukan sarungnya yang salah-salah, saya yang salah. Biar saya saja yang dibakar, Lid. Gitu. Masya Allah. Bakti orang tua. Saya masih ingat, saya punya Njit itu senang durian. Saya punya abah setelah mampu untuk membeli durian. Saya punya abah itu beli durian itu sampai 1 pickup dibawa ke Sumeneb. Sampai saya punya abah, ini untuk siapa? Untuk Walid. Apapun disenangannya itu dilaksanakan. Pokoknya hati-hati betul kepada orang tuanya. Kenapa beliau seperti ini? Karena mendidik adalah kakeknya. Karena yang mendidik adalah ibunya. Yang semua terdidik. Sekarang siapa mau mendidik anak kita? Orang tua tidak mampu mendidik. Sudah tidak mampu mendidik. Tambah lagi kesalahan kedua. Tidak diletakkan di pesantren. Diletakkan di sekolah-sekolah umum. Mohon maaf. Saya bukan berarti saya anti sekolahan umum. Tidak. Akan tapi silahkan kita itu masukkan anak-anak kita dalam pendidikan umum, tapi jangan lupa pendidikan agama itu penting. Alhamdulillah saya begini, saya seorang formil, saya doktor, S1 saya di Stay Dalwah, S2 saya di Unsuri Surabaya, S3 saya di 2 tempat di Unsuri di UIN Malang. Alhamdulillah selesai 3 tahun dengan predikat cum laude, dan 1 lagi di Malaysia karena pandemi kita tidak sudah selesai disertasinya, tinggal disidangkan. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah Bu, Pak, saya syukur pada Allah Ta'ala karena masih diberikan hidayah. Setiap kali saya datang kepada ibu saya, setiap hari, seperti saya mau berangkat tadi, saya cium tangannya, saya cium jidatnya, lalu saya ke bawah, saya cium kakinya. Waktu saya mencium kaki ibu saya katakan, Ya Allah, aku minta ridhomu ya Rabb. Dengan berkat ibuku, aku minta ridhomu ya Rabb. Kenapa saya kata demikian? Karena saya paham. Saya berdakwah di mana-mana, belum tentu ada pahalanya. Saya punya kitab puluhan yang sudah dijual di mana-mana, belum tentu ada pahalanya. Saya punya majelis, alhamdulillah di mana-mana, belum tentu ada pahalanya. Saya ngajar di mana-mana, belum tentu ada pahalanya. Tapi kalau sudah orang tua ridho kepada kita, pasti Allah ridho kepada kita. Tapi kalau sudah orang tua tidak ridho kepada kita, bagaimana mungkin kita akan mendapatkan ridhonya orang tua? Apalagi ibu, beruntung yang masih punya ibu. Beruntung yang masih punya ibu. Yang dikatakan Nabi SAW, Man ahakku bisuhbati ya Rasulullah. Siapa yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikanku, wahai Nabi? Maka dijawab Nabi SAW, Ummuka, summaman, ummuka, summaman, ummuka, summaman, abuk. 3 kali ibu kita. Kenapa? Karena Nabi SAW yang menyampaikan dalam hadis yang lainnya, kalau sudah ibu meninggal dunia, ada sebuah seruan di atas sana yang didengar oleh semua makhluknya kecuali manusia, dan itu merupakan ujian bagi mereka. Apa isi seruannya? Telah meninggal ibumu yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan rezekimu. Telah meninggal ibumu yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan derajat tinggi di sisiku. Telah meninggal ibumu yang karenanya aku mudahkan kau, aku hapuskan dosa-dosamu. Telah meninggal ibumu yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan pahala-pahalaku. Sekarang dia sudah tidak ada lagi, maka carilah dengan susah payah. Untung yang masih punya ibu, untung. Berapa kali kita menyakiti hatinya? Berapa kali kita melukai perasaan ayahnya? Kita masih ingatan bagaimana kisah seorang ayah yang dia itu diantar oleh anaknya ke kebun binatang. Ketika itu dia sampai dengan mau mengendarai sedan sampai ke tempat burung-burung, maka beliau tanya, Nak, itu apa? Dijawab oleh anaknya, Bah, itu burung beo. Diam. Nggak lama kemudian dia tanya lagi, Nak, itu apa? Itu burung beo, Bah. Nggak lama lagi tanya lagi, Nak, itu apa? Lain lagi sudah cara menjawabnya. Itu burung beo, Bah, beo, beo. Tak lama kemudian tanya lagi, itu apa? Lain sudah lebih keras suaranya. Apa sudah aku bilang kan, itu beo, burung beo.
Di saat itulah sang ayah meneteskan air mata. Dan dia berkata, nak, demi Allah, di tempat ini dulu aku pernah engkau bertanya kepadaku. Ya, itu apa? Aku katakan, itu burung beo. Lagi-lagi kau bertanya, dan aku hitung kau bertanya kepada aku sebanyak 31 kali bertanya, aku jawab, itu burung beo. Dan aku tidak pernah merasa capek untuk menjawabnya. Sekarang aku baru bertanya 6 kali, engkau sudah membentak-bentak aku. Ini yang terjadi. Sehingga sangat besar murka Allah kepada mereka yang bersikap kurang ajar kepada orang tuanya. Sehingga dikatakan Nabi SAW, ada 3 dosa kalau dilakukan oleh manusia, di dunia didahulukan azabnya. Siapa mereka? Mereka durhaka pada orang tuanya. Yang kedua, mereka memutuskan tali silaturahminya. Dan yang ketiga, mereka yang mengganggu para aulianya. Oleh karenanya, siapa yang ingin bahagia hidupnya di dunia, di alam barzahnya, nanti Pak, Ibu, semuanya, kalau kita meninggal sendirian. Bekal yang paling besar nanti kita dikubur adalah ridhonya orang tua. Yang kita lakukan, kita berkhidmat kepada orang tua, kita mengambil minum orang tua, kita memijat orang tua. Itu semuanya lebih besar daripada tahajud kita, lebih besar daripada puasa kita, lebih besar daripada semuanya. Sehingga lihat bagaimana Nabi SAW bersabda, "Falyamalil baru ma sya'an ya'mal, falan yadkhulan nar, wal ya'malil aku ma sya'an ya'mal, falan yadkhulal jannah." Silahkan orang yang durhaka kepada orang tuanya, lakukan pahala apa saja, tidak akan masukkannya ke dalam surga. Dan silahkan orang yang berbakti pada orang tuanya, lakukan apa saja daripada dosa-dosa, tidak akan memasukkannya ke dalam neraka. Ridallah fi ridal walidain, wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Hati-hati. Orang yang kalau sudah durhaka kepada orang tuanya, habis sudah. Tidak pantas, Pak. Kita punya HP baru, orang tua kita enggak punya. Kita punya rumah, orang tua kita enggak punya. Kita haji duluan, sebelum orang tua kita haji duluan, kita umrah duluan sebelum orang tua kita. Pantas? Demi Allah tidak pantas. Anta wa maluka li abik. Engkau dengan apapun yang kau miliki itu adalah milik ayahmu. Sudah kita dengarkan bagaimana ceritanya. Kenapa Nabi SAW mengatakan, engkau wahai anak muda, dengan apapun yang kau miliki itu adalah milik ayahmu semuanya. Karena ada satu anak datang kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, aku mengadukan terkait dengan ayahku yang mengambil hartaku." Baik, aku akan panggil dia. Diperintahkan Bilal untuk mendatangkan ayahnya. Kemudian ditanya, "Benar, tadi telah datang anakmu dan dia itu mengadu bahwasanya engkau telah mengambil hartanya." Apa jawaban ayah tersebut? "Ya Rasulullah, aku mengambilnya itu untuk makanku dan makan bibi-bibinya." "Ya Rasulullah, aku mengambilnya juga untuk keperluan daripada rumahnya juga." "Ya Rasulullah." Banyak dia menjawab. Ketiga, bukan jawaban ini aku ingin dengar, tapi jawaban yang ada di dalam hatimu itu sampaikan padaku. Di saat itulah beliau itu menangis dan memeluk Nabi SAW. "Demi Allah, yang ada di dalam hatiku tidak pernah aku ungkapkan kepada orang lain. Tapi engkau sudah menduganya, engkau sudah mengiranya, engkau sudah tahu apa yang di dalam hatiku. Ya Rasulullah, ketika anakku datang kepadamu dan mengadukanku, aku tahu. Sehingga dalam hatiku itu terpikirkan, dan beliau itu ungkapkan dengan syair yang begitu panjang, yang kesimpulannya. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, dulu waktu dia itu lemah, aku masih kuat. Aku berikan yang terbaik untuk anakku. Ketika dia memerlukan kepada bantuanku, aku berikan yang terdepan untuknya dariku. Ketika dia sakit, aku tidak bisa tidur. Padahal aku yakin, yang namanya ajal itu tidak kemana-mana. Tapi aku tidak bisa tidur, karena anakku sakit. Bahkan aku berharap andai kata aku yang sakit, jangan dia yang sakit. Ya Rasulullah, andai kata saja anakku itu membalasku sebagai seorang tetangga daripada tetangganya, bukan membalasku sebagai orang tua, itu sudah bagus. Apalagi anakku tidak seperti itu, ya Rasul." Mendengar jawaban tersebut, menangis Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Demi Allah, tidak ada seorang pun yang mendengarkan jawaban seperti yang disampaikan kecuali pasti akan menangis." Maka dipanggilnya anak itu dan mengatakan, "Wahai anak muda, engkau dan semua hartamu milik ayahmu. Engkau dan semua hartamu milik ayahmu." Apa yang kita dapatkan? Kemuliaan, harta benda, kebahagiaan, ilmu. Kita bisa ngajar, kita bisa berpidato, kita bisa mengarang kitab. Semuanya berkat orang tua.
Gak ada orang tua, siapa? Ada apa kita? Kita di mana sekarang ini? Semuanya berkat orang tua. Oleh karenanya dua syukur ini tidak mungkin terpisahkan. Syukur kepada Allah dan syukur kepada kedua orang tua. Ayo pulang dari tempat ini yang merasa punya orang tua, cium kakinya. Cium kakinya. Itu salah satu daripada teori mujahadah. Untuk apa? Supaya aku sudah mencium kakinya, lalu aku akan bangkang kepadanya, aku mencium kakinya, lalu aku akan berani kepadanya, aku mencium kakinya, lalu aku tampak kepadanya sesuatu yang tidak menyenangkannya. Hanya untuk itu. Bukan disyariatkan memang, tapi diperintahkan untuk kita itu tunduk kepadanya. Itu yang pertama. Dan semoga tidak ada seorang pun di antara kita yang durhaka kepada orang tuanya, insyaallah. Yang kedua, istri yang durhaka kepada suaminya. Semoga tidak ada istri yang durhaka pada suaminya. Walaupun sekarang ini mohon maaf, ada lagi penelitian yang mengatakan bahwasanya sebanyak 85% istri-istri yang ada sekarang ini menguasai suaminya. Nggak tahu kalau di Sampang. Kira-kira gimana? Takut sama istri apa enggak? Takut sama istri apa tidak? Mohon maaf, sekarang suami itu banyak yang berlebarkan dengan istiqomah. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Kalau di depan, takut sama istri apa tidak? Enggak. Tapi depan istrinya, iya. Ini sekarang ini, mohon maaf. Setiap suami itu kadang-kadang kalau mau pulang ke rumah, sudah pikir-pikir, apa yang mau dijawab ya? Mau ditanya apa lagi ya kira-kira ya? Ini sekarang. Bahkan lebih takut kepada istri daripada Allah. Ini sekarang ini, mohon maaf, itu karena keimanan. Jangan salahkan istri. Kenapa? Karena istri itu memang disetting oleh Allah Ta'ala seperti itu. Kita yang tidak benar. Coba kita itu belajar kepada Nabi Muhammad bagaimana cara mendidik istri. Enggak bakal terjadi istri kita seperti itu. Oleh karena itu, istri kita kenapa mereka itu durhaka pada suaminya? Karena kita tidak mengajarinya. Karena orang tua tidak mengajarinya. Karena kita tidak membawa mereka kepada majelis-majelis. Sehingga yang ada itu adalah mereka seperti sifat aslinya. Allah Ta'ala menjadikan mereka fitnah bagi suaminya. Masih ada Pak, Bu. Mereka yang berbakti pada suami yang soleh itu masih ada. Alhamdulillah saya ini bangga menjadi seorang anak yang keluar daripada rahim mulia. Saya punya ibu Al-Hubabah Syarifah Khadijah bintil Habib Muhammad Al-Hindwan hafidhahullah wa ra'aha insyaallah. Semoga panjang umur, sehat walafiat. Saya punya ibu, satu-satunya jimat saya, yang kami berlima anak-anaknya sudah berjanji demi Allah bersumpah untuk tidak menyampaikan suatu kabar yang buruk, tapi semua kabar yang disampaikan itu adalah yang menyenangkan saja. Kami yang sudah bersumpah untuk tidak mengatakan tidak dengan apapun yang diminta, apapun itu, walaupun itu roh, kami katakan iya, dan kami tidak akan mengatakan tidak. Dan alhamdulillah ibu saya suatu cerminan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Walaupun di akhir zaman, walaupun kapanpun saja masih ada di antara umatku yang masih berpegang teguh dengan agamanya, termasuk saya punya ibu. Alhamdulillah saya bersumpah di atas mimbar yang mulia ini, demi Allah, ibu saya kumpul sama ayah saya selama 27 tahun. Tapi tidak pernah sekalipun dari semenjak kecil saya melihat abah saya dan ibu saya berantem, tidak pernah. Demi Allah saya bersumpah, saya tidak pernah melihat ibu saya marah sekalipun kepada ayah saya, tidak pernah. Demi Allah saya bersumpah, saya tidak pernah melihat ibu saya dalam keadaan membantah atau meminta kepada saya, tidak pernah. Masih ada semacam itu, 3 hari hatam Quran, 3 hari hatam Quran, sehingga pantas kalau punya anak-anak yang soleh dan solihah. Sekarang ini kalau kita mau punya anak soleh dan solihah, tergantung pada istrinya, bukan tergantung pada suaminya. Sehingga dikatakan kalau seumpama istrinya solihah, walaupun ayahnya bajingan, anaknya soleh-solihah. Tapi walaupun istrinya, walaupun ayahnya kiai, tapi kalau istrinya tolihah, anaknya bakal soleh, bakal tidak soleh dan solihah. Itu yang terjadi. Oleh karenanya, ayo masih ada. Kita diperintahkan oleh Allah dan Nabi-Nya untuk menjadi istri yang soleh. Itu bukan orang tua, bukan suami, bukan mertua yang nyuruh, tapi Allah SWT yang menyuruh dan Nabi SAW memerintahkan. Yang ketiga, mereka memutuskan tali silaturahminya. Yang keempat, mereka 2 orang sesama muslim tidak saling tegur sapa gara-gara politik, gara-gara harta waris yang sedikit, sampai saudaraan, sampai tidak menyapa. Saya kemarin memutuskan suatu perkara, Masya Allah, sampai bertahun-tahun lamanya tidak menyapa ini antara 2 saudara ini, hanya gara-gara wasiat ibunya. Yang satu mengatakan ini wasiat ibu, yang satu mengatakan tidak, itu bukan wasiat ibu, itu diada-adakan saja oleh adik saya itu. Sampai keduanya itu tidak saling bertemu selama 21 tahun lamanya. Sampai kemudian saya akurkan, saya tanya,
Yang dipermasalahkan itu berapa? Yang diwasiatkan itu berapa? Ternyata apa? Dari harta waris yang cuma berjumlah 28 juta. 28 juta sampai 21 tahun tidak bertemu. Sampai siwaan dan sebagainya. Pada Nabi SAW bersabda, La yahjurul muslim akhahu fawqa salasin. Tidak aku biarkan seseorang itu sampai tidak saling menyapa lebih daripada 3 hari. Kalau dia lakukan itu, kata Nabi Muhammad, lalu dia meninggal dunia langsung masuk dalam neraka. Waliyadzubillah. Kemudian yang kelima adalah mereka yang mengkonsumsi narkoba atau minum-minuman keras. Apapun yang 5 orang itu lakukan, kata Imam Ghazali, walaupun masuk keluar 1000 kali bulan Ramadan, dan itu tidak mungkin. Atau dia itu meninggal dalam Ka'bah sekalipun, dia meninggal dunia dalam keadaan tidak mendapatkan apapun daripada rahmat Allah. Akhirnya kita mohon pada Allah Ta'ala, semoga dengan berkat almarhum al-maghfurlah Kiai Fathullah Allah dan putra-putranya, serta kemuliaan daripada pondok pesantren ini, ya Allah, jadikanlah kami, ya Allah, tidak keluar dari tempat ini kecuali semua hajat kami Engkau kabulkan, ya Allah. Hajatul dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Ya Allah, angkatlah segala macam wabak, segala macam bala, segala macam zalazil, segala macam cobaan yang Kau berikan ke negara kami, ya Allah. Demi Allah, mereka semuanya yang muslim yang tinggal dimanapun, mereka adalah saudara kami, ya Allah. Kami merasakan apa yang mereka rasa, ya Allah. Angkatlah segala macam musibah yang Kau berikan pada kami, ya Allah, sebagai teguran untuk kami, ya Allah. Ya Allah, kami sangat sadar bahwasanya semuanya karena kami sangat jauh daripada pengaruh Nabi Muhammad SAW. Nabi yang begitu mencintai kita, yang begitu merindukan kita, yang selalu kita didoakannya, yang selalu kita diperjuangkannya, tapi kita justru meninggalkannya. Kita tidak melaksanakan perintahnya. Ya Allah, kami berjanji, ya Allah, dimulai dari tempat yang mulia ini, tempat di mana dihidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang Kau berikan hidayah. Kalau Engkau memberikan hidayah, maka apapun mudah terasanya untuk kami laksanakan dan kami terapkan. Ya Allah, Engkau perintahkan kami untuk memintakan hidayah itu. Setiap hari paling sedikit sebanyak 17 kali kami meminta padamu, ya Allah. Berikan hidayah itu kepada kami semuanya. Berikan hidayah itu kepada anak istri kami. Berikan hidayah itu kepada anak para santriwati kami, ya Allah. Berikan hidayah itu kepada seluruh kaum muslimin, terutama di Indonesia ini, ya Allah. Berikan kejayaan kepada kami, ya Allah. Berikan kejayaan kepada kami, ya Allah. Berikan kejayaan kepada kami, ya Allah. Demi Allah, kami sangat rindu kepada pertemuan semacam ini. Pertemuan banyak para kiai, pertemuan banyak para orang-orang alim, pertemuan banyak orang-orang yang saleh. Pertemuan dikatakan Nabi Muhammad tidak berkumpul umatku 40 orang kecuali situ ada seorang wali pada wali Allah. Ya Allah, kami sangat rindu, ya Allah, kepada pertemuan semacam ini. Tapi karena keadaan sekarang ini tidak memungkinkan, ya Allah, jadikanlah itu semuanya karena teguran-teguran-Mu. Sudah Kau berikan teguran, kami juga tidak bertobat daripada dosa-dosa kami. Kami juga tidak merasa seakan-akan ini karena dosa orang itu, ini adalah karena dosa fulan, ini karena dosa organisasi itu dan sebagainya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang sadar. Jadikanlah kami termasuk yang mengambil ibrah. Kalau Sayyidina Malik bin Dinar, setiap dia itu mengajar, ketika ada awan melintas di atas sana, beliau menangis sejadi-jadinya. Lalu dia diam. Ketika ditanya, kenapa kau menangis? Aku takut. Di balik awan itu ada batu yang akan diturunkan berupa azab kepada umat ini, dan sebabnya adalah aku. Beliau merasa seperti itu. Bagaimana kita tidak merasa bahwasanya itu mungkin karena dosa kita, sehingga negara Indonesia bahkan dunia menjadi tempat yang menjadi murkaannya Allah Ta'ala, diberikan pandemi ini, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang Kau rahmati, ya Allah. Ya Allah, rahmat-Mu meluas, meliputi segala sesuatu, dan Engkau telah berfirman dalam Al-Quran, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmat-Ku akan meliputi segala sesuatu. Bukankah kami adalah sesuatu itu, ya Allah? Kami adalah sesuatu itu, ya Allah. Liputkanlah kepada kami. Memang benar kami banyak dosa. Sekarang kami rasa, apalagi nanti ketika kami berada di alam kubur sana, di saat semua keluarga kami meninggalkan kami sendirian, tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali rahmat-Mu dan amal kami, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami. Jadikanlah kami termasuk cinta kepada para ulama, cinta kepada para kiai, sehingga kami tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, sehingga kami tidak tertipu oleh iblis dan setan itu, ya Allah. Anak-anak kami semuanya tidak tertipu oleh tipuan iblis dan setan itu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innaka ta'lamu asrarana wa lan yatanaffaqbal ma'ziratana wa ta'lamu hajatina fadina su'alana wa ta'lamu ma fi anfusina fir lana dhunubana. Allahumma saluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan sadiqan hatta na'lam annahu laysa bana illa ma katabtahu alaina wa ridha bima qasamtahu alaina ya dzal jalali wal ikram.
Allahumma aghzi fi qulubina raja'ak waqta raja'na man siwak hatta la narju ahadan ghairak. Allahumma dafatanhu quwwatuna wa qasranhu amaluna wa lam tadhhil urbatuna wa lam tablugh masalatuna wa lam yajra ala asiratina mimma atayta ahadan min awwalina wal akhirin min al-yakin wa husna bi ya rabbal alamin. Rabbana fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbi fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbi fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbi fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbi fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah, kami masih mempunyai kesempatan ya Allah untuk mendoakan mereka dengan apa yang telah mereka korbankan untuk kita. Mereka tidak makan kecuali anak-anaknya makan. Mereka tidak berselimut kecuali anak-anaknya berselimut dahulu. Ya Allah, kasih sayang yang mereka berikan kepada kami ya Allah. Jadikanlah rubahlah semuanya ya Allah menjadi rahmat untuk mereka. Jika mereka di alam kuburnya disiksa, Engkau ampuni dosa-dosanya ya Allah. Engkau ampuni dosa-dosanya ya Allah. Al-mayyitu fi qabrihi kal gharikil mutaghawwis. Mayit dalam kuburnya ya Allah seperti orang yang akan tenggelam dan minta tolong ya Allah. Jika mereka termasuk orang tua kami ya Allah, ampunkan dosa-dosa mereka ya Allah. Ampunkan dosa-dosa mereka ya Allah. Apalah guna kami kalau kami tidak berguna untuk orang tua kami ya Allah. Walaupun hanya dengan berdoa ya Allah, yang melintaskan untuk kami berdoa untuk mereka adalah Engkau. Karena rahmat-Mu kepada kami dan kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah, bebaskanlah orang tua kami daripada azab. Bebaskanlah orang tua kami daripada azab. Bebaskanlah orang tua kami daripada azab. Ya Allah, jika ada kelalaian mereka di dalam diri kami sehingga kami berdosa dan berdosa, ya Allah, ampunkan dosa-dosa mereka ya Allah. Dan kami sadar kami bertobat, dan sama sekali Engkau telah mengatakan dosa kami sebanyak apapun tidak akan mengurangi apapun yang menjadi kemuliaan-Mu ya Allah. Jangan Engkau salahkan orang tua kami, maafkan orang tua kami, muliakan orang tua kami, kumpulkan orang tua kami bersama Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah kubur orang tua kami terang menderang, luas tanpa batas, bersambung dengan surga ya Allah. Sebagaimana nanti tatkala kami meninggal dunia, jadikanlah anak-anak kami mendoakan kami dan menjadi pelipur lara bagi kami, mengirimkan pahala untuk kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.